Selamat datang kembali dalam siaran materi Sistem Indonesia Emas. Tak terasa, kita telah sampai pada edisi yang ke-56. Mari kita renungkan tentang kondisi bangsa ini. Pernahkah kita membayangkan, merenungkan bahwa kita sedang hidup dalam dunia yang tidak kita kuasai? Hari ini, data kita terbang kemana-mana. Perilaku kita dipetakan oleh teknologi yang tidak kita miliki, dan masa depan anak-anak kita sedang ditulis oleh algoritma yang tidak berasal dari negeri ini. Ironisnya, sebagian masyarakat bahkan tidak sadar bahwa like, scroll, dan tap mereka adalah komoditas yang diperdagangkan. Bahkan lebih ironis lagi, ketika negara mencoba mengedukasi, tokoh-tokoh mengedukasi, mereka yang sadar mengedukasi, mereka menjawab, ngapain repot, kan cuma hiburan, hidup gak perlu serius-serius amat. Inilah gejala awal kehilangan kedaulatan, bukan karena penjajahan fisik, tetapi penjajahan persepsi. Dan sistem Indonesia Emas lahir untuk menghentikan itu. Saudaraku, mengapa bangsa ini selalu tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi? Kampus-kampus kita berupaya mengembangkan program studi di digital, namun dunia digital terus berkembang, sedangkan kurikulum formal baru bergerak setiap 3 tahun. Maka lahirlah jurang besar antara ilmu yang diajarkan dan ancaman yang dihadapi. Disinilah sistem Indonesia Emas mengambil posisi, bukan menambah mata kuliah, tetapi membuka gerbang kampus kehidupan. Kampus kehidupan adalah tempat di mana rakyat bebas terus belajar, bebas mengembangkan kemampuan, dan negara hadir bukan sebagai pengatur, melainkan sebagai pemberi pengakuan resmi atas kemampuan apapun yang terbukti bermanfaat bagi bangsa. Di era digital, mereka yang belajar paling cepat adalah mereka yang menang, dan bangsa yang memberi ruang belajar tanpa batas adalah bangsa yang selamat. Kami mengakui, berdasarkan pengamatan dan data yang tentunya kita semua bisa cari, bahwa program studi yang bisa difasilitasi di kampus-kampus, di sekolah, dan vokasi masih sangat terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan ilmu pengetahuan. Untuk itu solusinya adalah di kampus kehidupan. Saudaraku, apa yang menyebabkan luka digital di Indonesia? Agar kita jujur pada keadaan, mari melihat 5 luka besar yang selama ini dibiarkan berdarah. Yang pertama, penetrasi asing. Serangan cyber, penguasaan data, dan platform luar negeri yang mengoperasikan server dari negara asal mereka. Mereka bukan hanya menjual layanan, mereka mengambil peta perilaku kita. Sehingga seringkali mereka lebih paham tentang kondisi anak-anak kita, kondisi murid-murid kita, dibandingkan kita sebagai orang tua, dibandingkan kita sebagai guru-guru di sekolah, dibandingkan kita sebagai aparat pemerintahan. Yang kedua, kecakapan pengelola yang belum matang. Teknologinya ada, tapi SDM-nya tertinggal. Bukan salah mereka, salah sistem yang tidak memberi ruang belajar sepanjang hayat. Salah sistem yang tidak memberikan perencanaan visi jangka panjang yang berkemajuan. Yang ketiga, fasilitas tidak merata. Daerah memiliki semangat, tapi tidak memiliki mesin untuk berlari, maka tetap tertinggal. Dan yang keempat, pola pikir publik yang rentan. Banyak yang menganggap edukasi digital sebagai ancaman bagi hiburan. Inilah lubang masuk manipulasi. Dan
Yang kelima, payung hukum yang belum siap menyapu masa depan. Undang-undang berlari mengejar kejahatan yang sudah terjadi. Sistem Indonesia Emas justru merancang undang-undang yang menyapu kejahatan yang bahkan belum ada modelnya untuk saat ini. Saudaraku, kedaulatan tidak bisa ditunda. Kedaulatan digital adalah pilar utama Indonesia Emas, dan ia dijaga melalui 4 langkah besar. Yang pertama, edukasi dini, membangun tembok dari kesadaran. Pertahanan terbaik bukanlah farewell, melainkan manusia yang sadar. Sistem Indonesia Emas menanamkan kesadaran digital sejak anak-anak, orang tua, dan komunitas melalui ceramah, kajian, sekolah, masjid, dan kegiatan sosial. Karena bangsa yang mengerti bahaya akan menjaga dirinya sendiri. Berikutnya, arsitektur data, desentralisasi, dan koneksi 3 layer. Sistem Indonesia Emas menolak konsep data nasional disimpan di satu titik. Itu bukan keamanan, itu undangan bagi kehancuran. Maka dirancanglah desentralisasi data. Setiap daerah wajib menyimpan data lengkap. Jika satu provinsi diserang, bangsa tetap berjalan. Koneksi nasional 3 layer. Layer pertama untuk publik, layer kedua untuk pemerintahan, dan layer ketiga untuk kedaulatan. Tidak semua data boleh disentuh, tidak semua koneksi boleh dibuka. Berikutnya, server aplikasi wajib di Indonesia. Aturan tegas, setiap aplikasi yang mengambil data warga Indonesia wajib menempatkan kendali server di Indonesia. Jika tidak, mereka hanya boleh mengambil setengah data, bukan data lengkap. Data sensitif akan diubah menjadi second ID nasional yang tidak bisa dianalisis untuk profiling. Kita mengizinkan bisnis, tetapi tidak mengizinkan penjajahan data. Berikutnya, penerapan e-rupiah sebagai tulang punggung ekonomi digital. Sistem Indonesia Emas mendorong transisi ke e-rupiah agar data transaksi tidak kabur ke luar negeri. Aplikasi pembayaran asing akan dikenakan pajak progresif. Semakin besar mereka menguasai pasar, semakin besar kontribusi untuk negara. Itulah cara elegan membatasi dominasi tanpa melarang inovasi. Indonesia tidak boleh lagi kalah di rumahnya sendiri. Saudara sekalian, kedaulatan digital bukan sekadar isu teknologi. Ini adalah isu martabat bangsa. Jika kita gagal mengatur data, maka negara asing akan mengatur pikirannya rakyat kita. Jika kita gagal melindungi anak-anak, maka generasi kita akan menjadi konsumsi selamanya. Jika kita gagal menata sistem, maka bangsa ini tidak akan hidup dari algoritma yang bukan kita ciptakan. Jika kita gagal menata sistem, maka bangsa ini akan hidup dari algoritma yang bukan kita ciptakan. Sistem Indonesia Emas hadir sebagai jalan pulang, mengembalikan kendali masa depan Indonesia ke tangan rakyatnya sendiri. Di akhir kata, saudaraku, kedaulatan digital bukan pilihan. Ia adalah garis batas antara bangsa yang bangkit dan bangsa yang diperalat. Mari kita jaga data kita, martabat kita, dan masa depan anak-anak kita. Karena dalam dunia hari ini, siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai peradaban. Kalau tidak bergerak, kalau tidak keberatan, dan saudara merasa frekuensi dengan sistem Indonesia Emas, sebarkan materi ini kepada minimal 1 orang. Semoga langkah ini menjadi awal kesadaran kolektif, karena kesadaran kolektif rakyat Indonesia adalah modal, adalah tulang punggung benteng terbaik bangsa.
teroris tata negara alternatif sistem Indonesia emas.